Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, mahasiswi Universitas Islam An-Nur Lampung, program studi Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai penyelesaian tugas mata kuliah Pancasila Kewarganegaraan dari Bapak Asep Yusuf Hamdani MPD. Baiklah, saya akan memasuki pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Yang ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Yang keempat, pengertian geopolitik. Yang kelima, teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tangkap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh dan menyeluruh demi kepentingan nasional. Artinya warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bertindak, bersikap untuk kepentingan bangsa, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara dan lembaga masyarakat. Prioritas kepentingan bangsa juga tidak menutup kepentingan daerah, golongan, dan individu. 3. Kedudukan wawasan Nusantara. 1. Landasan ideal Pancasila. 2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan visional wawasan Nusantara. 4. Landasan konsepsional ketahanan nasional. 5. Landasan operasional Propenas. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wadah organisasi kenegaraan sebagai wadah kegiatan kenegaraan. Isi aspirasi bangsa yang berkembang bermasyarakat, cita-cita. 4. Pengertian geopolitik, ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal satu bangsa. Kata geopolitik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Sedangkan menurut para ahli geopolitik adalah 1. Menurut Rudolf Kjellén, seorang ilmuwan politik Swedia pada awal abad ke-20, geopolitik adalah seni dan praktek penggunaan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Secara tradisional, istilah ini diterapkan terutama terhadap dampak geografi pada politik. Tetapi penggunaan telah berkembang selama abad ke abad yang mencakup konotasi yang lebih luas. 2. Friedrich Ratzel,
1844 sampai 1904 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Negara identik dengan ruang yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsa. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. 5. Teori kekuasaan dan geopolitik Indonesia. Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik atau political geography yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kageland menjadi geographical politik. Teori daerah jantung, penguasaan daerah-daerah jantung dunia. Barang siapa menguasai daerah jantung atau Eropa Timur dan Rusia, pada akhirnya akan menguasai dunia. Perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, kekuatan maritim. Kesimpulan, wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.